Tes tes. Eh, Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Hanif Dakwan dengan NRP 2040221001 dari Laboratorium Sipiral Angkatan 2022. Saat ini saya sedang magang di PT Siemens Indonesia yang berlokasi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Eh, Proyek atau pekerjaan yang saya dan juga rekan saya lakukan di PT Siemens Indonesia, salah satunya adalah proyek pengujian panel low voltage switchgear Siemens Sivacones 8 untuk menjamin kesesuaian mutu produk berdasarkan standar quality control di PT Siemens Indonesia. Disusun oleh saya sendiri, Rakani Dakwan, dan juga teman saya Taufik Rahman. Baik, selanjutnya yaitu profil perusahaan. PT Siemens Indonesia berdiri sejak 1975 di Indonesia sebagai pusat produksi panel listrik untuk pasar domestik dan juga ekspor kawasan ASEAN. Untuk implementasi teknologinya, pastinya PT Siemens Indonesia ini sudah memenuhi standar teknologi 4.0 dan juga penggunaan software yang paling sering digunakan di PT Siemens Indonesia itu adalah Tia Portal, Siemens One X, otomatisasi dokumentasi untuk kebutuhan pencatatan hasil dari pengecekan, dan juga digital wiring. Untuk fokus produksinya di PT Siemens Indonesia ini, fokusnya memproduksi panel tegangan rendah atau low voltage panel, dan juga panel tegangan menengah atau medium voltage panel, serta ada panel MCC, Motor Control Center. Lalu panel ini juga dirancang sesuai dengan standar IC 61439 dan juga IC 60204-1. Baik, next. Sekilas saja mengenai Sivacones 8. Sivacones 8 ini adalah salah satu produk atau merek dari panel low voltage dari PT Siemens Indonesia yang dirancang untuk distribusi daya dan kontrol motor di lingkungan industri dan juga bangunan-bangunan besar yang memerlukan daya yang cukup besar untuk pendistribusiannya. Lalu panel ini juga bersifat modular, fleksibel, dan juga telah memenuhi standar internasional IC 61439-2 dengan dukungan konfigurasi fixed, plug-in, dan juga programmable. Sivacones 8 juga memiliki fitur tambahan yaitu fitur digital, mendukung integrasi otomatisasi dan juga IoT untuk meningkatkan keandalan dan juga efisiensi dari operasional. Oke, latar belakangnya karena saya sendiri dan juga saya bersama rekan saya itu ditempatkan di divisi quality control dan juga di bagian low voltage panel. Maka tugas yang paling utama dari kami yaitu melakukan pengecekan panel yang telah diproduksi oleh pihak produksi atau assembly, lalu diserahkan kepada QC untuk dilakukan pengecekan, pengetesan, dan juga memastikan panelnya siap dikirim dan juga siap untuk dipakai oleh customer. Proses QC berperan penting dalam menjamin mutu dan keamanan panel. Dan juga kebutuhan pengujian metering dan proteksi sebelum siap kirim ini juga cukup penting karena panel yang kita buat tentunya akan digunakan untuk menghandle arus yang cukup besar untuk kebutuhan industri ataupun kebutuhan pasokan listrik yang cukup besar. Maka dari itu pengamanan dan juga keamanan dari panel ini cukup sangat perlu diperhatikan. Baik, next, rumusan masalah. Setelah kami beberapa waktu magang di PT Siemens Indonesia, khususnya di bagian QC, ada beberapa masalah-masalah yang sering kali kami temukan, yang mana dari pihak produksi panel tersebut seringkali ada kesalahan wiring antar terminal dan juga penomoran panel. Lalu yang kedua ada ketidaksesuaian antara wiring diagram dan kondisi aktual. Yang ketiga ada setting proteksi dan komunikasi digital yang kurang tepat. Yang keempat, pemasangan komponen dengan rating tidak sesuai. Lalu juga ada busbar dan komponen mekanikal yang terkadang kurang presisi. Baik, karena rumusan masalah
tadi. Maka tujuan utama kami adalah menjamin panel ini memenuhi standar mutu dan spesifikasi pelanggan, dan juga mengidentifikasi dan menganalisis kesalahan teknis panel secara langsung, lalu juga melaksanakan pengujian berlapis untuk menjamin keandalan sistem, dan juga mendokumentasikan hasil inspeksi untuk proses validasi, dan yang terakhir berkontribusi pada peningkatan efektivitas proses quality control. Oke, selanjutnya adalah alur pengecekan dan pengetesan yang kami lakukan di divisi QC Quality Control di PT Siemens Indonesia. Yang pertama adalah preparation. Pada tahap preparation ini, panel yang telah diserahkan dari pihak produksi ke pihak QC itu disiapkan terlebih dahulu, mulai dari groundingnya, mulai dari penempatan panelnya disesuaikan dengan standar keamanan yang ada, lalu juga dipastikan bahwa panel tersebut sudah siap untuk dilakukan pengecekan. Lalu selanjutnya adalah function. Untuk function ini adalah langkah kedua setelah preparation, yaitu untuk memastikan wiring yang ada pada terminal-terminal yang ada di dalam panel serta komponen-komponen yang ada di dalam panel itu sudah siap untuk dilakukan pengecekan berikutnya, dan dipastikan komponen-komponennya itu sudah benar dan juga sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya adalah secondary test. Secondary test ini untuk memastikan bahwa panel itu dapat membaca monitoring dan juga dapat melakukan proteksi secara otomatis. Karena di dalam panel sendiri sangat banyak sekali sistem otomatisasi dan juga sistem proteksi yang ada, maka dari itu secondary test ini sangat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa panel tersebut dapat bekerja sesuai dengan penetapan yang sudah diberikan. Selanjutnya adalah primary test. Primary test ini untuk mengecek dua hal. Yang pertama, resistansi pada busbar, dan juga mengecek CT dan juga VT. CT itu current transformer, dan juga kalau VT itu voltage transformator. CT berfungsi untuk membaca arus yang lewat di busbar. Untuk VT sendiri itu untuk mengkonversi tegangan yang dari busbar menjadi tegangan untuk kebutuhan kontrol yang ada di komponen-komponen monitoring dan juga komponen proteksi. Tegangan 400 volt diubah menjadi tegangan 230, dan juga setelah itu diubah lagi ke tegangan rendah 24. Oke, karena ada beberapa komponen yang membutuhkan tegangan 230 dan juga ada beberapa komponen yang membutuhkan tegangan 24 volt. Lalu selanjutnya setelah semuanya beres akan dilakukan closing atau penutupan sebelum dilakukan FRT, FAT, dan juga packing. Itu ada closing terlebih dahulu. Closing ini fungsinya untuk memastikan kembali dari pengecekan sebelumnya. Ketika ditemukan suatu masalah, maka ada pencatatan di situ dan juga ada pelaporan. Pihak produksi akan mencatat dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Lalu setelah kesalahannya sudah diperbaiki dan sudah dikonfirmasi, maka akan dilakukan closing, pengecekan kembali apakah kesalahan yang ada sebelumnya itu apakah sudah diperbaiki atau belum. Setelah beres closing, maka akan dilakukan FRT atau Factory Routine Test. Factory Routine Test ini sudah pasti dilakukan oleh seluruh panel yang ada. Lalu selain FRT juga ada FAT, yaitu Factory Acceptance Test. Factory Acceptance Test ini dilakukan bersama dengan customer, yaitu customer melihat langsung kondisi panelnya, apakah sudah sesuai spesifikasi, apakah sudah sesuai dengan keinginan dari customer atau belum. Seperti itu. Lalu selanjutnya ketika semua sudah oke, sudah beres, maka dilakukan packing. Maka panel akan diserahkan atau digeser ke bagian packing atau pengemasan. Oke, selanjutnya adalah konsep pengujian. Ada beberapa pengujian yang kami lakukan. Yang pertama ada function testing, hypo testing, metering test, temperature measurement sensor, dan juga current transformer, dan juga resistance test. Function test ini adalah bagian yang sangat penting untuk untuk pengujian panel. Karena sebelum dilakukan pengetesan yang lain, pengetesan yang paling utama dan yang paling penting adalah function test. Function test ini untuk memastikan, untuk melakukan kontinuitas
memastikan bahwa seluruh komponen yang ada dalam panel tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi, sesuai dengan gambar SLD atau single line diagram, sudah sesuai dengan desain yang telah dibuat, dan juga tidak ada kesalahan wiring, tidak ada kesalahan komponen, tidak ada kesalahan tegangan yang terbolak-balik atau kesalahan-kesalahan lain. Intinya konsep tes ini untuk melihat secara visual maupun secara kontinuitas, semuanya dicek, memastikan bahwa panel sudah siap untuk dilakukan pengetesan berikutnya, dan dipastikan komponen yang ada dalam panel tersebut bisa menyala atau bisa dialiri daya dengan baik hingga bisa aktif. Oke, selanjutnya adalah ada temperature measurement sensor. Temperature measurement sensor ini sebetulnya tidak semua panel memiliki pengetesan ini, karena tidak semua panel memiliki sensor suhu. Jadi temperature measurement sensor ini adalah pengetesan sensor suhu yang ada pada busbar pada satu panel. Busbar ketika dialiri arus itu dia akan mengalami disipasi daya atau mengalami panas. Maka dari itu panas dari busbar kami baca atau kami ukur menggunakan temperatur sensor. Lalu temperatur sensor ini perlu dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah sensor yang tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Lalu kami membandingkan antara pembacaan dari sensor tersebut dengan pembacaan dengan head gun atau sensor suhu yang portable. Lalu selanjutnya adalah hipotes. Hipotes ini adalah menguji kekuatan isolasi pada kabel dan juga komponen listrik dengan memberikan tegangan tinggi. Selain pada kabel, ini juga menguji pada busbar. Jadi sebelum di hipotes itu kami melakukan tes insulasi dulu sebelumnya, apakah ya insulasi pada busbar itu cukup tinggi atau cukup rendah. Ketika insulasinya rendah yang tandanya baik, maksudnya insulasinya tinggi yang tandanya ketika insulasinya tinggi maka resistansi antar line, misalnya L1, L2, L3 dengan netral. Jika insulationnya baik, nilainya bagus, sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kalau untuk di pengetesan kami ini nilai standarnya adalah sekitar 50 sampai dengan 100 mega ohm untuk nilai insulasinya. Dan juga ketika nilainya sudah di atas itu, maka itu cukup untuk dikatakan baik. Lalu setelah selesai dilakukan Megger test atau insulation test, maka selanjutnya adalah dilakukan hipotes. Hipotes ini menyuntikkan tegangan atau memberikan tegangan yang cukup tinggi, sangat tinggi kepada busbar, memastikan bahwa busbar tersebut mampu atau bisa menampung tegangan yang cukup tinggi. Di sini kami menggunakan tegangan 2,2 kilovolt AC untuk memastikan busbar tersebut dapat menampung tegangan yang cukup besar, dan dilakukan selama 1 menit pada setiap line busbarnya. Setelah dilakukan hipot, maka kami memastikan kembali insulasinya apakah turun, apakah rendah dari pengetesan sebelumnya. Maka setelah selesai hipot, kami melakukan insulation test kembali. Jika nilainya tidak berubah atau berubahnya tidak terlalu banyak, maka dapat dikatakan busbar dan juga ACB yang ada pada panel tersebut itu kuat atau siap digunakan untuk menghandle tegangan-tegangan yang besar. Lalu selanjutnya adalah metering test. Metering test ini adalah pengujian untuk memastikan akurasi pengukuran parameter kelistrikan seperti tegangan, arus, daya aktif, daya reaktif, dan juga faktor daya atau power factor. Pengujian ini untuk memastikan apakah sensor-sensor yang ada pada panel tersebut berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ada sensor untuk membaca busbar, ada yang membaca arus, membaca tegangan, membaca suhu, dan lain-lain. Dan kami perlu memastikan pada metering test ini
Mungkin sebenarnya kami menyebutnya secondary test. Secondary test ini untuk memastikan bahwa komponen-komponen yang dapat melakukan metering atau proteksi itu berjalan dengan baik dan dapat memberikan feedback data yang baik juga. Lalu selanjutnya ada temperature measurement. Oke, ini sudah. Oke, selanjutnya adalah current transformer test dan juga resistance test. CT atau current transformer ini dilakukan untuk mengecek keakuratan transformator arus yang digunakan untuk proteksi atau pengukuran arus pada busbar. Dan juga untuk resistansi tes ini untuk mengukur resistansi pada busbar dan juga ACB. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, CT atau transformer test itu untuk membaca arus yang mengalir pada ACB. Maka CT ini sangat penting untuk dilakukan pengetesan apakah CT-nya dapat membaca arus dengan baik, dengan akurat atau tidak. Lalu selanjutnya juga ada resistance test. Resistance test ini untuk mengukur resistansi pada busbar. Ketika resistansinya di bawah 100 mega ohm, 100 mikro ohm maksud saya, maka itu cukup dikatakan baik karena semakin rendah resistansi yang ada pada busbar, maka nanti busbar tersebut dapat mengaliri arus dengan sangat baik dan semakin rendah nilai errornya, maka semakin akurat juga untuk pembacaan arus nantinya. Dan juga distribusi listriknya juga tidak ada jerat arus, tidak ada jerat tegangan atau jerat daya dan lain-lain ketika penghantarnya atau benda penghantarnya tersebut dapat mengalirkan daya dengan baik dan juga dengan murni tanpa adanya drop dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pengujian ATS simulator. ATS simulator ini tidak semua panel memiliki pengujian ini karena jarang sekali ada panel ATS atau automatic transfer switch. ATS ini fungsinya untuk perlu diketahui bahwa panel ATS itu fungsinya untuk menghandle dua incoming dan juga satu outgoing, dua masukan satu keluaran, ataupun bisa juga dua masukan dan juga dua keluaran. Misalnya ada dua masukan atau dua incoming, yaitu dari PLN dan juga dari genset. Seperti misal biasa di hotel-hotel atau di rumah atau di bangunan besar, itu ada misalnya dua incoming, yaitu ada genset dan juga ada genset dan juga ada PLN. Ketika salah satunya memiliki gangguan, misalnya PLN-nya terjadi mati listrik, maka akan secara otomatis daya yang akan diambil yaitu daya dari genset. Genset akan mengalirkan kepada akan mendistribusikan dayanya kepada industri atau kepada rumahan, hotel, dan lain sebagainya secara otomatis. Nah, itulah fungsi dari ATS simulator, yaitu untuk switch incoming secara otomatis. Oke, selanjutnya adalah simulasi sensor cahaya atau ATEC. Sensor cahaya ini fungsinya untuk membaca keadaan yang ada di dalam panel. Dalam panel tersebut ada busbar yang saling terhubung, dan kami harus memastikan bahwa busbar tersebut kondisinya baik dan kondisinya selalu normal. Ketika ada gangguan atau ada percikan dari busbar, maka percikan tersebut akan dibaca oleh sensor cahaya. Sensor cahaya ini akan mendeteksi dan juga mengirimkan sinyalnya kepada relay ARTEC. Jadi relay ARTEC, maka relay tersebut akan mengirimkan sinyalnya kepada ACB atau automatic atau air circuit breaker yang berfungsi untuk menjembatani busbar. Lalu ketika ada percikan dari busbar, maka secara otomatis panel tersebut akan menghentikan arus yang ada dari incoming, dari masukan kepada keluaran atau outgoing, untuk dicek agar supaya memberikan notice kepada engineer untuk melakukan pengecekan apakah ada kesalahan pada busbar, apakah ada kesalahan pada komponen dan lain sebagainya. Oke, lalu ada juga torque test. Torque test ini untuk memastikan kembali
baut-baut yang ada pada busbar, apakah bautnya sudah sesuai standar kekencangan ataupun belum. Jadi kami memiliki torque check atau alat untuk memutar mur ataupun baut yang mana memiliki standar torsi tersendiri. Karena kami sebagai manusia tentunya memiliki tenaga yang berbeda-beda. Ketika misal ada dua orang, si A dan si B, ketika si A memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, sedangkan si B memiliki kekuatan yang biasa-biasa saja, mungkin standar kuatnya baut yang dilakukan oleh si A si B ini akan berbeda. Maka dari itu dipakailah alat untuk mengecek kekuatan torsi atau torque check untuk memastikan bahwa baut tersebut memiliki nilai standar kekencangan dengan tanda bahwa ketika baut itu diputar, maka ketika kekuatan pemutarannya itu tercapai, maka akan ada bunyi pada kunci torque check ini, dan juga memberikan pernyataan bahwa bautnya sudah memenuhi standar kekencangan seperti itu. Oke, selanjutnya adalah closing. Closing ini seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa kami memastikan kembali perangkat-perangkat yang sebelumnya telah dicek, dan juga memastikan kembali bahwa kesalahan-kesalahan yang sebelumnya ditemukan itu sudah diperbaiki. Oke, selanjutnya adalah ini adalah standar prinsip pengujian dari kami, khususnya di bagian QC. Itu ada standar untuk pemeriksaan visual, pemeriksaan kontinuitas, pengujian primer, pengujian sekunder, mengukur CT, VT, Megger test, hypot, pengukuran sekunder, pengecekan parameter. Ini masuknya ke bagian protection, yang juga monitoring parameter, lalu pemeriksaan dimensi, pencatatan hasil inspeksi, dan juga tahap validasi atau closing. Nah, ini adalah bagian-bagian yang perlu dilakukan semuanya. Dan juga ada beberapa nilai toleransi error. Baik, selanjutnya next. Ya, ini penjelasan dari pengetesan sebelumnya. Ada kontinuitas test. Terus setelah kami melakukan kontinuitas, setelah melakukan function, maka kami tandai bagian-bagian yang telah dicek dengan mencoret gambar. Lalu ada dokumen juga yang perlu diisi, tapi belum dapat kami tampilkan di sini. Oke, selanjutnya. Ini adalah salah satu hasil contoh hasil dari pengecekan resistansi pada busbar. Kami menggunakan alat CPC Omicron CPC 100 untuk menginjek atau menyuntikkan tegangan. Ini kami menyuntikkan arus sebesar 100 ampere ke busbar. Lalu arus tersebut akan balik lagi ke CPC, dan juga ketika dilakukan pengukuran arus tersebut, itu sembari melakukan pengecekan resistansi. Jadi ada dua kabel nanti yang terhubung kepada busbar. Ada kabel untuk menginjek arus, dan juga ada kabel yang untuk melakukan resistansi. Jadi pengecekan resistansinya tidak dilakukan secara langsung, hanya cek resistansi saja, tapi perlu melakukan cek resistansi ketika dia dialiri arus yang besar, seperti itu. Ini adalah rumus dari resistansinya, itu yang kami dapatkan, yaitu V dibagi I, mana ketika kita menginjek, maka kita memberikan arus yang cukup besar. Maka ketika arusnya sudah diberikan kepada busbar, maka kita mendapatkan nilai resistansi di situ. Maksudnya yang diinjek adalah arus dan juga tegangan. Arus yang diinjek dari CPC 100 ini cukup tinggi, yaitu 100 ampere. Dan juga, untuk tegangannya itu hanya kecil. Tegangannya hanya di sini 6 sampai 7 mV. Karena tujuan utamanya hanya menginjek arus, maka kami melakukan arusnya saja yang ditinggikan, tegangannya cukup kecil saja. Yang penting tujuannya tercapai, yaitu untuk
untuk dapat mendapatkan nilai resistansi dari busbar tersebut. Itu ketika 100 misalnya untuk potesan ini pada resistan 2B ini maksudnya pada busbar R, kan kita ketahui bersama bahwa busbar terdiri untuk line busbar itu ada ada RST dan juga netral. Resistansi 2B itu ada bagian S-nya. Bagian S-nya ini kita injek sebesar 100 ampere, lalu tegangan yang diinjek adalah 7,1086 mV. Maka didapatkanlah nilai resistansi yaitu 71,09 mikroohm. Ini resistansi yang cukup kecil karena jika nanti ada arus atau daya yang mengalir pada busbar tersebut, maka dipastikan daya tersebut dari ujung ke ujung busbarnya akan terhantar dengan baik dan tidak ada dan jika ada rugi daya pun mungkin sangat sedikit karena drop dayanya cukup rendah jika resistansinya rendah juga. Gitu. Oke, selanjutnya pengujian primer. Pengujian sama seperti sebelumnya, pengujian primer juga, tapi untuk kali ini adalah pengujian CT. Jadi untuk pengujian CT ini kami menginjek atau memberikan arus yang cukup besar juga kepada busbar. Ketika sudah diinjek arus yang cukup besar tersebut, maka CT akan membaca arus yang lewat pada busbar dan mengirimkannya kepada power meter dan juga mengirimkan datanya ke PLC melalui kabel Profinet. Maka kami pastikan lagi arus yang diinjek dari Omicron CP100 dengan nilai aktual yang terbaca pada power meter dan juga PLC apakah sesuai atau tidak, apakah 100 juga atau 999 dan lain sebagainya. Jadi nilai errornya kami dapatkan dari perbedaan antara keduanya seperti itu. Dan kami memberikan toleransi nilai error ini itu hanya sekitar 0,5%. Dan jika di atas itu maka kami akan berupaya untuk memperbaikinya supaya nilai errornya di bawah dari 0,5%. Oke, selanjutnya pengetesan sekunder. Yaitu temperature measurement sensor atau TMS test. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu pada busbar memerlukan sensor suhu untuk memastikan suhu atau keamanan dari busbar tersebut apakah masih tergolong baik atau tidak untuk mengantarkan arus, apakah ada disipasi daya yang cukup besar, apakah pada busbar tersebut suhunya cukup normal atau tidak. Ini untuk monitoring saja. Oke, selanjutnya adalah secondary test di bagian monitoring and protection configuration. Jadi di bagian secondary test ini lumayan cukup kompleks karena kita menyangkut dengan program atau parameter yang di PLC, lalu juga kita memastikan sebenarnya bahwa power meter yang kami pasang dan juga yang kami program itu dapat bekerja dengan baik, dapat memonitoring dan juga dapat memproteksi keamanan daya yang dihantarkan dengan baik. Nah, contohnya ini kami menggunakan Omicron CMC 365, berbeda dengan sebelumnya. Bukan CPC 100, Omicronnya ini CMC 365, fungsinya untuk memberikan tegangan dan juga arus. Jadi pada power meter kami berikan tegangan sebesar 230 volt dan juga di setiap line-nya 1 L2 L3 dan juga arusnya sebesar 5 ampere. Perlu diketahui bahwa untuk melakukan pengetesan ini, pengetesan secondary ini tidak memerlukan arus yang sangat besar karena itu dapat membahayakan juga. Jadi kami menggunakan rasio dari CT. CT sendiri itu memiliki rasio, misalnya CT 1000/5 misalnya. Maka CT tersebut dapat di sisi secondary dapat mengirimkan data bahwa nilai 1000 itu dikonversi menjadi
nilai dari 0 sampai 1000 itu dikonversi menjadi nilai 0 sampai 5 saja, seperti itu. Lalu contohnya juga yang seperti data ini, itu tegangannya adalah 400 volt. 400 volt ini didapatkan pada pengukuran L1 dengan L2. Walaupun L1 dengan L2 tersebut 230 volt, tapi jika digabungkan pengukuran line to line, L1 dengan L2 atau L1 dengan L3 atau L2 dengan L3, maka tegangan yang didapatkan adalah sebesar 400 volt. Dan ketika kami tes aktual reading atau pembacaan aktualnya ternyata hanyalah 415,6 kilowatt. Mungkin errornya sekitar sekitar 3% errornya. Jadi ketika ada error sebesar itu, kami biasanya melakukan pengecekan ulang dan juga melakukan perbaikan ulang supaya nilai toleransi yang rendah itu tercapai. Seperti itu. Nih contohnya, ini parameter kami beri tegangan 400 line to line 230 dan didapatkan nilainya adalah 400 volt. Lalu arus yang diinjek ada 5 ampere dan didapatkan daya yang keluar adalah kafar atau daya semu. Daya semuanya adalah 415,6 kafar. Oke. Dengan frekuensinya juga kami ukur yaitu 50 Hz. Dengan aktual readingnya 50 Hz, artinya tidak ada error di sini. Sudah cukup baik untuk frekuensinya. Tapi untuk tegangannya terkadang masih ada error sedikit, kadang 399 atau 401 ya. Mungkin kalau error yang terlalu banyak masih dimaklumi dan juga masih lolos untuk bagian QC. Oke, selanjutnya adalah dari hasil pengujian. Nah, dari hasil pengujian ini ada banyak poin pengujian yang sering kali ditemukan kesalahan dan juga ada beberapa pengujian yang jarang ditemukan kesalahan. Misalnya ini yang paling sering ditemukan adalah saat pemeriksaan kontinuitas dan juga function test. Ini banyak sekali ditemukan errornya karena banyak sekali terkadang ada kabel yang terbalik dan juga komponen yang salah rating atau salah bentuk dan lain-lain. Dan untuk toleransi error terkadang untuk kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu fatal itu dari pihak QC dapat memperbaikinya secara mandiri jika kesalahannya tidak terlalu fatal, misalnya hanya ada kabel yang kurang masuk atau sedikit kendor dan juga kendornya itu hanya di satu kabel saja, mungkin dari pihak QC masih bisa membantu untuk memperbaikinya sendiri. Tetapi jika sudah terlalu fatal, kesalahan komponen, kabel yang terbalik dan juga cukup banyak terjadi di suatu panel tersebut, maka kami harus memanggil kembali divisi produksi untuk memperbaiki hal tersebut. Oke, selanjutnya adalah target dan juga capaian pengujian. Dari awal pelaksanaan magang ini ada beberapa poin-poin yang kami lakukan. Yang pertama mulai dari pengenalan dari PT Siemens Indonesia, lalu studi literatur, search injection, pemeriksaan visual dan dokumentasi, function test, resistance test, inflation dan hypotest, lalu ada secondary dan juga profinet communication, setting parameter, pemeriksaan dimensi, pencarian hasil, validasi, dan juga pada saat ini yaitu presentasi akhir semester 6, dan diharapkan keseluruhan ini dapat tercapai dengan baik dan juga dengan benar. Itu untuk seluruh pengetesan tadi itu sudah pernah semuanya kami lakukan, dan memang dari pihak leader dan juga pihak Siemens Indonesia juga sangat mengharapkan anak-anak yang melakukan magang di PT tersebut dapat mencoba seluruh
bagian-bagian bagian production yang ada seperti itu. Oke, baik, selanjutnya adalah korelasi dari proyek yang kami lakukan di PT Siemens Indonesia dengan mata kuliah semester 6. Mata kuliah semester 6 ini ada dua, yaitu ada standar, regulasi, dan juga keselamatan kerja, lalu juga ada manajemen kualitas terpadu. Standar, regulasi, dan keselamatan kerja. Baik, di mata kuliah ini kami mempelajari berbagai standar kerja, mulai dari regulasi nasional seperti UU Ketenagakerjaan hingga standar internasional seperti ISO dan juga SNI. Kami juga mempelajari bagaimana mengidentifikasi bahaya di tempat kerja, melakukan analisis risiko, serta menerapkan konsep ergonomi untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga efisien. Materi ini menjadi fondasi penting, terutama bagi kami yang berada di bidang otomasi dan juga kelistrikan, karena resiko kerja cukup tinggi jika standar tidak dipenuhi. Dan inilah yang sering kami temukan di saat magang Siemens, bahwa semua proses kerja ini benar-benar berbasis standar keselamatan. Lalu mata kuliah yang kedua yaitu ada manajemen kualitas terpadu, yaitu mata kuliah yang mengajarkan bagaimana sistem mutu dibangun dan dijalankan dalam sebuah organisasi. Materi di dalamnya mencakup prinsip-prinsip seperti dasar fokus pelanggan, ketertiban semua pihak, perbaikan berkelanjutan, dan juga pengambilan keputusan berbasis data. Kami juga mempelajari berbagai alat manajemen mutu seperti PDCA atau Plan, Do, Check, Act, pengendalian proses statistik, serta pentingnya dokumentasi dan juga audit mutu. Mata kuliah ini juga relevan di dunia kerja, apalagi di lingkungan industri seperti Siemens, di mana standar mutu itu tidak hanya menjadi kewajiban teknis, tapi juga bagian dari strategi perusahaan. Setelah saya magang, saya melihat bagaimana proses dari TKM ini benar-benar diterapkan, dan tidak hanya dalam proses produksi, tapi juga dalam pengujian, evaluasi, dan juga dokumentasi di bagian QC. Seperti itu. Oke, baik. Next. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu konsep dasar untuk relevansi atau korelasi proyek pengetesan panel Sifakon yang ada di Siemens sebagian QC dengan konsep dasar relevansi K3 dan regulasi industri. Dalam dunia industri ini, keselamatan kerja bukan hanya menjadi kewajiban hukum, tapi juga bagian dari manajemen mutu dan juga produktivitas. Di mata kuliah standar, regulasi, dan juga keselamatan kerja, saya mempelajari konsep K3, peran regulasi seperti ISO 45001, dan juga pentingnya sistem kerja yang aman dan terstandar. Hal ini sangat relevan dengan kegiatan magang saya di PT Siemens Indonesia, karena sejak hari pertama saya mengikuti safety induction, lalu menggunakan APD lengkap saat bekerja, lalu juga menggunakan ada prosedur LOTO atau lockout takeout untuk melakukan pengecekan dalam panel listrik. Jadi sebelum melakukan panel listrik itu ada terpasang LOTO atau satu gembok satu nyawa. Ketika kita ingin melakukan pengetesan atau ada suatu trouble, maka kami perlu menggembok breaker atau pengaman listrik di situ supaya tidak ada yang bisa menyalakan selain kami yang sedang melakukan maintenance di dalamnya. Sebelum melakukan pengecekan dalam panel, ya kami perlu melakukan itu untuk mengamankan yang sedang melakukan pengecekan maupun yang sedang berada di luar panel juga, gitu. Oke, hal ini juga untuk memastikan tetap aman dan juga tetap efisien. Terus selanjutnya, next, di bagian implementasi K3 dalam kegiatan pengujian panel. Oke, dalam proyek pengujian Sifakon S8, saya melihat secara langsung bagaimana standar keselamatan kerja ini memang benar-benar diterapkan, khususnya di bagian QC. Di awal magang ada safety injection, lalu juga ada training untuk mempelajari tentang dasar keselamatan di lingkungan kerja, termasuk prosedur evakuasi,
lalu mengatur training, ada training untuk APAR, dan juga menggunakan APD setiap melakukan pengerjaan. Itu penggunaan APD ini bukan hanya formalitas, tapi juga sudah menjadi bagian dari budaya sehari-hari. Misalnya sarung tangan saat melakukan pengetesan iPod, lalu juga menguji sambungan kabel, lalu juga selalu menggunakan sepatu safety untuk perlindungan saat berada dalam dekat panel. Semuanya kami lakukan untuk demi safety atau keselamatan kerja. Oke, selanjutnya adalah korelasi materi perkuliahan dengan praktik di QC atau quality control. Ketika saya membandingkan antara materi perkuliahan dengan yang ada di lapangan, korelasi ini sangat nyambung atau sangat nyata. Misalnya di pertemuan pada Zoom sebelumnya, kuliah tamu mengenai analisis resiko, ini langsung saya rasakan saat melakukan pengujian panel yang bertegangan tinggi seperti hypotes, di mana potensi bahayanya itu cukup tinggi, sangat tinggi mungkin. Materi tentang APD juga bukan sekedar teori. Di sini semua APD sesuai standar ISO 45001 dan juga benar-benar diperiksa penggunaannya sebelum bekerja. Kami juga diajarkan tentang regulasi nasional seperti PP nomor 50 tahun 2012 tentang SMK 3 yang memang diterapkan penuh di perusahaan dengan sistem safety induction dan juga SOP yang terstruktur. Dan juga konsep ergonomi kerja itu sangat diperhatikan. Posisi kerjanya, penggunaan alat, dan juga pengaturan ruang, semuanya disusun agar teknisi dapat bekerja dengan nyaman dan juga aman. Dan terakhir, dokumentasi pengujian juga menjadi bagian dari sistem keselamatan, karena data-data itu dipakai untuk validasi akhir dan juga siap audit. Dan dari bahaya sampai dengan audit keselamatan benar-benar kami saksikan dan alami langsung di lapangan. Seperti itu. Oke, lanjut next. Selanjutnya korelasi dengan mata kuliah kualitas terpadu atau MKT di materi penerapan prinsip TQM di lapangan. Oke, selama magang di bagian Quality Control PT Siemens Indonesia, saya melihat langsung bagaimana prinsip-prinsip total quality management diterapkan. Misalnya fokus pada kualitas panel. Itu terlihat jelas bagaimana setiap panel harus melewati tahapan inspeksi dan pengujian berlapis sebelum dianggap layak kirim. Saya menemukan masalah atau non-conformity report, kami menyebutnya NCR, ketika panel itu terdapat error. Tim QC tidak hanya mencatat, tapi juga meminta perbaikan dari tim produksi. Ini mencerminkan semangat continuous improvement. Proses QC ini juga melibatkan banyak pihak seperti tim engineering, tim QC, tim produksi. Ini menunjukkan partisipasi lintas fungsi yang menjadi prinsip dalam TQM. Selain itu juga semua keputusan terkait kelayakan panel diambil berdasarkan data aktual pengujian. Dan yang terakhir, sistem mutu ini digunakan benar-benar seperti ISO 9001 untuk memastikan manajemen mutu dan IC 61439 untuk panel distribusi. Baik, next. Selanjutnya adalah di manajemen kualitas terpadu pada materi penerapan PDCA dan juga pengendalian proses. Untuk PDCA ada plan, do, check, atau action nih. Salah satu kerangka utama dalam QM ini PDCA. Dan ini juga diterapkan di PT Siemens Indonesia. Misalnya di tahap plan, semua pengujian dilakukan mengacu pada SOP internal dan spesifikasi teknis yang diterbitkan oleh tim engineering. Lalu tahap do. Tahap do ini adalah saat kami benar-benar melaksanakan pengujian, mulai dari pemeriksaan wiring, function test, pengujian primer, sekunder, hingga pengujian isolasi iPod. Setelah itu kami masuk ke tahap cek, yaitu mencatat hasil pengujian. Atau di pengujian mencatat di form NCR. Di tahap Act yang ditemukan di tahap Act ini adalah ketika kita menemukan suatu kesalahan yang harus diperbaiki oleh tim produksi, maka kita perlu melaporkan tersebut. Inilah yang disebut Act. Lalu inilah yang disebut dengan PDCA siklus. Ini benar-benar terpakai untuk proses QC di PT Siemens Indonesia. Lalu selanjutnya next,
dokumentasi mutu dan QC sebagai penjamin kehandalan produk. Jadi salah satu pilar penting dalam TKM ini adalah dokumentasi mutu. Dan ini sangat saya lihat juga selama proses di QC atau Quality Control di PT Semen Indonesia. Setiap pengujian dari yang paling dasar hingga berkelanjutan dicatat secara detail dalam form QC. Hasil ini juga bukan hanya kebutuhan internal, tapi juga menjadi bukti audit mutu, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Selain form, kami juga melakukan dokumentasi berupa foto hasil inspeksi serta pengecekan kelengkapan nameplate. Selain itu juga dimensi panel dan juga koreksi-koreksi lainnya seperti koneksi kabel dan lain-lain itu kami catat kesesuaiannya sebagai rekam jejak. Oke, dan QC di Siemens juga memiliki tanggung jawab yang cukup sangat besar karena memastikan bahwa panel itu siap untuk dikirim dan dapat digunakan secara normal oleh pelanggan dan bebas dari kesalahan atau kami menyebutnya zero defect dengan sistem mutu berbasis ISO 9001. Semua alur QC ini bersifat sistematis dan juga valid. QC menjadi titik akhir validasi mutu, menentukan apakah panel tersebut siap dikirim atau mematukan beberapa pengujian kembali. Seperti itu. Baik, kesimpulan dari semua proyek pengujian panel Sifakon S8 di PT Siemens Indonesia ini memberikan pengalaman langsung dalam penerapan standar mutu dan keselamatan kerja industri. Kegiatan QC mencerminkan prinsip TKM seperti pengujian sistematis, perbaikan berkelanjutan, dan dokumentasi hasil. Selain itu, prosedur keselamatan seperti auto atau lock out take out dan penggunaan APD menunjukkan integrasi budaya ketiga yang kuat. Materi kuliah manajemen kualitas terpadu serta standar, regulasi, dan keselamatan kerja ini sangat terpakai dan aplikatif dalam setiap tahapan kerja di lapangan, khususnya di QC low voltage PT Siemens Indonesia. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.